Bagi Amira hari ini adalah hari sial. Tidak di rumah, tidak di tempat kerja, dia harus menghadapi orang-orang yang bergunjing dan iri dengan kehidupannya. Padahal dia merasa kehidupannya tidaklah sebaik yang mereka pikirkan. Tidak ingin malamnya mengalami gangguan tidur, Amira tidak ingin ambil pusing apa yang terjadi hari ini. Cukup sudah kesesakan yang dialami selama ini. Kepahitan hidup yang dirasakan akibat kegagalan rumah tangganya membuat Amira semakin tegar dan kuat. Amira mendorong keluar motornya saat ingin berangkat kerja. Baru juga dia ingin membuka pintu pagar dan pergi, tiba-tiba seorang wanita memanggil dan menghampirinya. Amira menoleh dan melihatnya. Ternyata di sana bukan hanya ibu itu saja, tetapi ada beberapa ibu kompleks berkumpul. Mereka ada 4 orang. "Mbak Amira," sapanya sembari berjalan mendekat. Amira menunggu sembari menutup pintu pagarnya. "Ternyata Mbak Amira ini janda toh," ucap ibu itu setelah jarak mereka dekat. Jantung Amira terkejut, dadanya terasa sesak dan ampak seketika saat mendengar pertanyaan tentang statusnya. Bukan dia ingin mengelak dan tidak mengakui statusnya sebagai janda, tapi cara bertanya dan ekspresi ibu itu yang membuatnya terpukul. Amira masih terdiam ketika ibu-ibu lain berjalan mendekatinya dengan ekspresi wajah ingin tahu juga kepo. Jantungnya dag-dig-dug der, ada firasat buruk yang dia rasakan. Beberapa kali terdengar hela napas panjang dan sesak. Bola matanya pun beredar bagi di antara ibu-ibu itu. Memangnya benar Mbak Amira sudah janda? Ibu lainnya kembali memperjelas pertanyaan yang belum Amira jawab. "Wah, masih muda kok, sudah janda." Lagi-lagi kata yang keluar dari mulut mereka terasa pedas dalam hatinya. Meski mereka mengatakan dengan suara lirih, bahkan saling berbisik, tetapi cara mereka ngobrol adalah bergunjing. "Mbak Amira kok diam aja? Jawab dong Mbak, benar nggak kalau kamu sudah janda? Jangan buat kami penasaran dan bertanya-tanya." Amira kembali menarik napas panjang, lalu mengembuskan secara perlahan. Bersamaan dengan hembusan nafas itu, Amira mengembuskan rasa sesak dalam dadanya. "Ibu-ibu, memangnya kenapa kalau aku janda?" tanya Amira dengan wajah kesal. Saat ini Amira masih bisa memasang wajah ramah dan menahan rasa sesak dalam dirinya. Sebenarnya dia sudah muak mendengar banyak pertanyaan yang mereka lontarkan padanya. Meski dia memang janda, memangnya pantas pertanyaan itu dilontarkan padanya, apalagi dengan ekspresi yang terkesan meremehkan dan mencibir. Mendengar pertanyaan Amira, beberapa ibu-ibu itu ada yang langsung tertawa meremehkan dan mencibir. Tapi yang jelas mereka langsung saling bergosip dan berbisik-bisik lirih tentang Amira. Amira sudah tidak sabar lagi melihat tingkah mereka. Dengan cepat dia naik ke atas motor dan menghidupkan mesinnya. Sayangnya seorang ibu mencegah dan menahannya. "Mbak Amira, kalau kamu janda, lalu siapa pria yang sering datang ke rumahmu? Apa dia pacarmu?" Pertanyaan itu mendapat dukungan dari ibu lainnya yang juga ingin tahu siapa pria yang sering datang ke rumah Amira dan sering bermain bersama Axel anaknya. Apalagi wajah Nando sangat tampan, membuat mereka terkesima setiap kali pria itu datang pada ke rumah Amira. Setelah mengetahui bila Amira janda dan pria yang sering datang mengunjunginya bukanlah suaminya, sebagian ibu-ibu merasa lega dan senang karena dengan begitu, mereka tidak sedang mengagumi suami orang, tapi tetap saja mereka mencibir Amira. Amira kembali mengedarkan pandangannya dengan tatapan kesal. Dia berada di antara beberapa ibu-ibu komplek, rasanya lebih penat dibandingkan saat berada di depan ruang pengadilan agama saat sidang perceraiannya dengan Bayu. Kenyataan yang harus dihadapinya pun tidak kalah menyedihkan dan miris. "Maaf ibu-ibu, saya harus segera berangkat kerja," ucap Amira tidak ingin menanggapi pertanyaan mereka. Menurutnya percuma menanggapi mereka, toh tetap saja dia akan menjadi bahan gosip dan gunjingan emak-emak di komplek. Kok buru-buru sih mbak?" Lagi-lagi tangan ibu itu menghentikan dan mencegah Amira. "Maaf bu, ini sudah siang dan saya harus kerja. Lagi pula memang saya janda. Apa itu masalah untuk kalian? Tidak bukan?" ucap Amira menatap lekat wanita yang memegangi stang motornya. "Mbak, kami ini cuma tanya loh, kok jawabnya sewot gitu?" ucap wanita itu mengomentari respon Amira. "Maaf bu, saya bukan sewot tapi kalian yang menghalangi saya," balas Amira. "Kami tidak menghalangi, cuma tanya, bedakan tanya dengan menghalangi ya." Wanita itu menjadi sewot. "Maaf bu," ucap Amira tidak peduli dengan tatapan dan pemikiran mereka tentang tanggapannya.
Amira meminta wanita yang menghalanginya menyingkir karena dia akan melanjutkan motornya dan berangkat. "Permisi ibu-ibu," ucap Amira setelah wanita itu menyingkir dan segera melanjutkan motornya. Ada bongkahan balok besar dalam hatinya dan terasa dongkol, kesal juga marah. Masih pagi tapi mood Amira sudah tidak baik dan semua itu dilakukan oleh emak-emak komplek yang lagi-lagi berhubungan dengan statusnya sebagai janda. Amira sama sekali tidak mengerti di mana letak kesalahan status itu, sehingga setiap kali mendengar kata janda, pasti ada saja yang memandangnya miring dan menilai lain. Padahal tidak ada wanita yang ingin menyandang status itu. Setelah status jandanya tersebar di komplek, kehidupan Amira rasanya penuh dengan duri. Bila salah langkah, maka kakinya akan menginjak duri dan akhirnya menjerit kesakitan. Namanya juga perumahan dan namanya juga emak-emak. Berita kecil saja menjadi besar dan cepat sekali menyebar. Sejak saat itu hampir setiap pagi, saat dia ingin berangkat kerja atau pulang kerja, ada saja ibu yang datang padanya dan memandang penuh cibir. Meski mereka berkedok menyapa dan sekedar lewat depan rumahnya, Amira dapat melihat dengan jelas bagaimana cara mereka memandangnya. Ternyata bukan hanya emak-emak saja yang kepo dan senang bergunjing. Ada bapak-bapak juga yang penasaran pada Amira. Bahkan ada yang iseng dan sengaja menggodanya, seolah dia adalah janda gatel yang haus belian. "Pagi Mbak Amira," sapa seorang pria saat Amira membuka pintu pagar. Pria itu memakai kaos dan juga celana pendek juga sepatu. Sepertinya dia baru saja melakukan olahraga jalan pagi. "Pagi Pak," balas Amira. Dia pikir pria itu kebetulan melintas di depan rumahnya pas dia keluar pagar. Makanya Amira membalas sapaan dengan ramah. "Mau berangkat kerja Mbak?" tanyanya lagi dengan senyum ramahnya. "Iya Pak, permisi," jawab Amira sembari siap-siap pergi. "Hati-hati di jalan Mbak," ucap pria itu lagi. Amira langsung pergi tanpa memiliki pikiran buruk pada pria itu. Dia hanya ingin menjalani hidupnya dengan tenang. Keesokan harinya kembali Amira bertemu pria itu. Dan kali ini dia tidak sendirian. Ada pria lain bersama pria yang pertama. Saat melihat Amira mengeluarkan motornya dari rumah, kedua pria itu menghentikan langkah mereka yang memang sudah sangat melamban karena sengaja menunggu Amira. Sebelum menutup pintu rumah, Amira mengarahkan pandangannya pada kedua pria itu. Saat matanya melihat, dua pria itu menyapa dengan senyum dan anggukan kecil. Amira pun membalasnya dengan anggukan kecil juga. Hanya saja dia mulai menjaga diri agar terhindar dari gosip yang tidak sedap. "Mbak Amira, mau berangkat kerja?" tanya salah satu dari kedua pria itu. Sepertinya dia tidak sabar ingin menyapa Amira. Karena Amira tidak segera berjalan keluar pagar, melainkan perlambat gerakannya, maka pria itu sudah menyapa terlebih dahulu tanpa menunggu mendekati mereka. "Iya Pak," jawab Amira. Amira memang merasa ragu untuk melanjutkan langkahnya, sehingga dia berpura-pura mengecek barang bawaannya di dalam tas. Dalam hati dia berdoa agar dua pria itu segera pergi dari depan rumahnya. Amira merasa risih dan tidak nyaman. Beberapa hari situasi seperti ini selalu terjadi. Bahkan bukan hanya satu atau dua orang saja yang sekarang terlihat rajin melakukan olahraga jalan sehat pagi dan melintasi rumah Amira. Tidak jarang juga mereka sengaja menongkrong dan ngobrol di depan pagar rumah Amira setelah jalan kaki. Siapa yang bisa menolak pesona cantik wajah Amira? Apalagi didukung tubuh yang langsing dan mulus. Amira yang menjadi seorang janda beberapa bulan yang lalu kini tampak semakin cantik dan terlihat awet muda. Kecantikan dan keindahan tubuhnya terawat karena dia juga menjaga pola makan. Apalagi mendengar bila dia janda, jelas saja bapak-bapak komplek terpancing untuk mengenal Amira. Meski hanya iseng celaka, tapi nyatanya hampir setiap pagi ada saja bapak-bapak yang terlihat perhatikan rumah Amira seolah menantikan Amira keluar dari rumahnya saat berangkat kerja. Amira merasa tidak nyaman. Terkadang dia harus melihat dan mengecek sebelum keluar rumah apakah ada bapak-bapak komplek di depan rumahnya. Terkadang dia juga minta bantuan Inem untuk memeriksanya. "Mbak Amira, apa tidak sebaiknya minta tolong Pak Nando saja untuk antar dan jemput Mbak Amira kerja? Mungkin dengan melihat Pak Nando, mereka tidak lagi bertingkah konyol dan mencari perhatian." Usul Inem merasa kasihan pada Amira karena Amira harus bermain kucing-kucingan dengan para bapak komplek. "Tidak perlu Mbok, mudah-mudahan mereka segera jengah," tolak Amira. Situasi di kedai sudah lumayan baik karena Nando sudah sangat jarang memaksanya untuk terlihat bersamanya. Nando juga mulai jarang datang ke rumahnya seperti yang dia inginkan. "Tapi kalau Mbak Amira tidak nyaman," sambung Inem, "tidak apa-apa Mbok, yang penting aku tidak menggoda dan menanggapi mereka," ucap Amira mencoba untuk menenangkan diri sendiri.
Karena menunggu beberapa saat sampai para bapak-bapak itu pergi, tapi tidak segera pergi juga. Amira minta Inem menemaninya dan mengantarkan keluar sampai depan pintu pagar. Dengan ditemani Inem, Amira pikir akan menghindarkan dirinya dari hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk gosip miring. Kali ini Amira baru membuka pintu rumah dan berencana berangkat kerja. Tapi matanya langsung membulat ketika melihat seorang pria sudah berdiri di depan pintu pagarnya sembari memandangi rumahnya. Saat melihat pintu rumah terbuka dan melihat Amira, pria itu langsung tersenyum pada Amira. Buru-buru Amira menarik kembali tubuhnya dan masuk. Rencana mengeluarkan motor akhirnya ditahan dan dirungkannya. Mencium gelagat tidak baik dari para pria itu, terlebih saat ini Inem sedang tidak ada di rumah. Amira merasa tidak tenang dan khawatir. Inem sedang pergi ke pasar bersama Axel, sehingga Amira hanya tinggal di rumah sendiri. Toh dia juga harus berangkat kerja, makanya Axel dibawa Inem belanja. Merasa dia akan terlambat datang ke kedai karena harus menunggu pria itu pergi dari depan rumahnya, Amira menghubungi Neni dan meminta izin terlambat. Setelah selesai menghubungi Neni, Amira kembali memeriksa luar rumahnya dan ternyata pria itu masih ada di sana. Hanya saja kali ini dia tidak sendirian. Ada Nando bersama pria itu. Nando. Amira kaget melihat Nando ada di depan rumahnya dan ngobrol dengan pria itu. Entah apa yang dibicarakan Nando pada pria itu. Sejak saat itu, tidak terlihat lagi para bapak-bapak itu rajin lari pagi. Masih ada, tapi tidak sering sebelum Amira melihat Nando berbincang bersama mereka. Masih ada 1-2 yang terlihat berlari pagi, tapi hanya sekedarnya mereka menyapa Amira dan terkesan lebih sopan. "Mbak Amira, mau berangkat?" Tanya seorang pria sembari berlari kecil saat berpapasan dengan Amira yang sedang menutup pintu pagar. "Iya Pak," jawab Amira sembari mengangguk kecil. Amira sedikit heran. Biasanya saat menyapa akan berhenti dan mencari perhatiannya. Tapi saat ini tidak. Pria itu menyapanya dan masih sembari berlari kecil. Meski tidak tahu apa yang dibicarakan Nando, tapi dia merasa senang karena tidak harus menghindari mereka lagi. Tidak harus intip-intip dulu sebelum berangkat kerja. Sesampainya di kedai, Amira langsung memarkirkan motornya. Lalu masuk dengan senyum tipis karena merasa lega dan senang pagi ini. "Pagi Amira." Amira kaget dan langsung memutar poros lehernya, diikuti dengan putar tubuh. "Nando?" Mata Amira membulat melihat Nando berdiri dengan senyum di belakangnya. Senyum Nando seketika menghilang saat melihat ekspresi Amira menyambut sapaannya. "Amira, apa kamu pikir aku setan, ha?" Seru Nando tidak suka dengan ekspresi Amira. Bukan, aku hanya kaget saja," elak Amira. Dia memang kaget mendengar sapaan Nando yang tiba-tiba. Melihat ekspresi Nando, dia merasa tidak enak hati. "Oh," bibir Nando membulat. Nando berjalan mendekati Amira dan mengajaknya berjalan masuk bersama sembari berbincang. Selama mereka ngobrol, Nando biasa saja dan sama sekali tidak membahas soal bapak-bapak komplek dan apa yang dibicarakannya. Sebenarnya Amira ingin bertanya dan penasaran, hanya saja sepertinya Nando tidak peduli dan mengacuhkannya, sehingga dia ragu dan menyimpan dalam hatinya. "Amira, sore nanti aku ingin mengajak Axel bermain di taman, apakah boleh?" Tanya Nando sebelum mereka berpisah. Nando ke ruang kerjanya, Amira pun begitu. "Boleh," jawab Amira. "Hanya saja aku tidak ikut," sambungnya. "Kenapa?" Nando melekatkan pandangannya. "Sore ini aku ada tes wawancara," jawab Amira. "Tes wawancara?" Mata Nando membulat lebar. "Iya, sore-sore ada tes wawancara. Perusahaan mana yang melakukan peraturan seperti itu?" "Perusahaan X. Semalam aku dapat pesan email dan mintaku melakukan tes wawancara sore nanti." "Apa kamu yakin?" Kini mata Nando sedikit menyipit mencari jawaban. "Tidak juga sih, hanya saja kenapa tidak mencobanya?" "Kamu pernah mengirim lamaran kerja ke sana?" "Tidak. Mereka mengatakan melihat data kelulusan dari kampus dan melihat nilaiku yang menurutnya bagus dan cocok untuk perusahaannya. Makanya mereka mengirimkan email padaku dan menawarkan bekerja di sana melalui tes wawancara." Awalnya dia juga tidak percaya. Tetapi setelah mereka menjelaskan tentang perusahaan dan kenapa mengirim email padanya, Amira mulai paham. Menurut keterangan si pengirim email, perusahaan itu adalah cabang dari perusahaan yang ada di luar kota dan mereka sedang mengembangkan perusahaannya di kota itu. Selain karyawan lama yang dipindah tugaskan, mereka juga melakukan perekrutan karyawan baru dan Amira adalah salah satu kandidatnya. "Amira, apa aku perlu menemanimu?"
Nando menunjukkan kekhawatiran. Dia tidak percaya pada perusahaan baru yang Amira ceritakan. Terlebih cara perekrutannya yang tidak biasa dan juga jam wawancara yang menurutnya sedikit aneh. Meski mereka mengatakan karena banyak yang harus mereka tes dan kesibukan pagi mereka untuk bekerja, tapi rasanya kurang pas untuk perusahaan melakukan wawancara di sore hari. Apalagi Amira mengatakan bila wawancara itu dilakukan di meeting room salah satu hotel yang ada di kota itu. Tidak perlu Nando, aku bisa pergi sendiri. Lagi pula, bukankah kamu sudah janji pada Axel mau mengajaknya jalan-jalan? Axel tidak bisa dijanjikan, lalu dibatalkan begitu saja. Dia akan kecewa. Tolak Amira. Tapi Amira, stop Nando, jangan terlalu membuat aku tergantung padamu. Amira sedikit kesal atas sikap Nando. Bukan dia tidak suka Nando perhatian dan baik padanya. Hanya saja, dia tidak mau terlalu tergantung pada pria itu. Nando memiliki kehidupan sendiri yang tidak harus ada dirinya di dalamnya. Meski dia tidak tahu, tidak ada apa-apa di balik kebaikan Nando selama ini karena dia melakukannya dengan tulus. Tapi dia ingin menjaga jarak. Bukan dia tidak suka atau tidak tahu balas budi. Amira hanya tidak mau menjadi batu sandungan untuk kehidupan Nando. Apalagi Resti menyukai Nando. Dia akan beri kesempatan pada Resti dan wanita lainnya untuk mendekati Nando. Nando tidak memaksa karena dia juga tidak ingin Amira merasa tidak nyaman karena dirinya. Selama ini Amira selalu menghindari dan menolak tawarannya. Makanya beberapa hari ini dia pun menjaga jarak untuk menghormati keputusan Amira. Amira, kamu yakin akan pergi? Nando kembali mencoba meyakinkan niat Amira. Sore hari saat jam pulang kerja, sebelum Amira pulang, Nando mendekatinya. Sekali lagi dia menanyakan keyakinan Amira untuk datang dan melakukan tes wawancara. Entah mengapa dia merasa ragu dan khawatir. Aku yakin, jawab Amira sembari merapikan rambutnya karena dia akan langsung pergi tanpa pulang ke rumah terlebih dahulu. Nando tidak bisa berbuat apa-apa. Di satu sisi, dia tidak ingin menghalangi Amira berkarir. Di sisi lain, dia merasa tidak yakin pada perusahaan itu. Dari sorot matanya, ada keraguan dan rasa khawatir yang besar. Amira, bagaimana kalau aku minta Neni menemanimu ke sana? Nando pikir Amira menolaknya karena dia ingin menjaga jarak dengannya. Makanya dia menyarankan agar Amira mengajak Neni. Tidak, aku bisa sendiri. Sudah ya, aku berangkat. Doakan semoga berhasil dan aku lolos tes wawancara. Ucap Amira tidak mempedulikan usulan Nando. Amira juga tidak menghiraukan cara Nando menatapnya. Dia tahu ada kekhawatiran dalam sorot mata Nando. Hanya saja semua itu dia abaikan. Amira tidak mau terlalu baper. Dengan mengendarai sepeda motornya, Amira pergi ke hotel untuk melakukan wawancara. Dia bukan tidak merasa curiga, sama halnya dengan Nando. Awalnya dia juga merasa curiga dan sekarang pun merasa khawatir. Hanya saja niat dan keinginan yang besar untuk tidak selalu menjadi bayang-bayang Nando membuatnya bertekad. Amira memasuki hotel dengan rasa ragu. Dia pun segera berjalan mendekati bagian informasi hotel dan menanyakan tentang room meeting. Setelah mendapatkan arahan, Amira berjalan ke ruang sesi dengan arahan petugas. Langkah Amira sedikit melambat dan semakin ragu. Masalahnya ruangan itu berada di lantai 5 hotel dan berada di sudut ruangan dengan lorong yang sepi. Hei Nona, ada yang bisa saya bantu? Seseorang menghampiri Amira dari arah belakang dan langsung menyapanya. Yang membuat Amira kaget setengah mati bukan hanya karena sapaan saja yang tiba-tiba, tapi sentuhan dan tepukan tangan pria itu pada pundaknya. Cepat-cepat Amira menepis tangan pria itu dan melangkah mundur memberi jarak aman. Maaf, saya sudah mengejutkanmu, ucap pria itu lagi dengan raut wajah rasa bersalah. Amira mengangguk dan merasa lega setelah mendengar kata maaf dari pria itu. Nona, apa aku bisa membantumu? Tanya pria itu lagi. Aku cari ruangan ini, jawab Amira memberikan selembar kertas yang dia dapat dari petugas informasi hotel. Pria itu mengambil kertas itu dari tangan Amira dan bacanya. Lalu tersenyum. Pria itu melihat Amira. Mari saya tunjukkan, ucapnya sembari berjalan mengajak Amira. Amira mengikuti langkah pria itu hingga mereka tiba di depan pintu yang tertutup rapat. Nona, ini ruangannya, ucap pria itu menunjukkan pintu di depan mereka. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya pria itu lagi. Aku mau wawancara kerja. Pria itu tersenyum mendengar jawaban Amira. Hanya saja senyumnya sedikit aneh bagi Amira dan terkesan memandang rendah dirinya. Karena tujuannya untuk wawancara, Amira pun mengabaikannya. Dia pikir senyum dan tatapan pria itu sudah biasa dia dapatkan dari orang-orang yang tidak menyukainya. Silakan Nona, semoga berhasil.
Ucap pria itu mempersilahkan Amira masuk sembari tersenyum penuh arti. Sedangkan dia sendiri langsung mutar tubuh dan melangkah pergi meninggalkan Amira sendiri. Amira terdiam membeku. Dia pun memutar bola mata mengikuti arah pria itu pergi dan memperhatikannya hingga menghilang. Amira kembali menghadap pintu. Dengan satu hela napas panjang, Amira mengetuk pintu. Setelah berapa kali melakukannya, pintu pun itu terbuka dan seorang pria setengah baya berdiri di depan pintu melihatnya dengan tatapan lekat dari ujung rambut sampai ujung kaki dan kembali lagi menatap wajah Amira. Melihat cara pria itu menatapnya, Amira merasa risih. Rasanya ada yang salah dengan penampilannya, sehingga dengan asal, Amira membuat gerakan merapikan apapun yang sebenarnya tidak harus dirapikan lagi. Di saat diam, Amira mencuri kesempatan untuk melirik ke dalam ruangan di belakang pria itu. Jantungnya berdetak cepat dengan irama tidak teratur setelah melihat ke dalam. Di sana sama sekali tidak tampak sebagai ruang meeting seperti yang dikatakan dalam berita acara padanya. Yang tampak pada mata Amira adalah penampakan kamar hotel dengan fasilitas mewah. "Maaf tuan, sepertinya saya salah ruangan," ucap Amira. Amira segera memutar tubuh dan ingin cepat-cepat berlalu. Tapi baru setengah putaran, Amira merasa tangannya ditahan dan ditarik. "Nona, kamu mau kemana?" tanya pria itu mencekal tangan Amira. "Maaf tuan, tolong lepaskan tangan Anda." Amira menatap tajam pria itu. "Maaf." Pria itu segera melepaskan tangan Amira. "Memangnya kamar berapa yang kamu cari?" tanya pria itu. "Saya bukan mencari kamar, tapi saya mencari meeting room untuk wawancara," jawab Amira. Pria itu tersenyum dan tertawa kecil mendengar jawaban Amira. Nona, mana ada nih lantai ini ruang meeting? Ruang itu ada di lantai dasar, bukan di sini," ucap pria itu. Amira terkejut. "Tapi petugas hotel tadi..." Amira tercengang. Di saat seperti ini, dia baru menyadari kalau dirinya telah ditipu oleh petugas hotel. "Kalau begitu, permisi, lebih baik aku segera ke sana," ucap Amira. Dia ingin cepat-cepat pergi dari sana sebelum terjadi hal yang tidak diinginkannya. Setelah mengetahui ada yang mempermainkannya, Amira merasa sangat ketakutan dan was-was. "Tunggu, tahan pria itu. Kenapa buru-buru pergi? Sudah sampai sini, kenapa diri sia-siakan?" Amira menghentikan langkahnya, lalu menoleh dan melihat kesal pria itu atas perkataannya. "Maaf tuan, saya permisi," ketus Amira. Amira kembali melangkah dan pergi. Tapi baru beberapa langkah, tiba-tiba dia harus kembali menghentikan langkah kakinya. Di depan lorong tepat di hadapannya, ada dua pria dengan tubuh kekar berjalan ke arahnya dengan wajah sangar. Kaki Amira gemetar. Dia menyadari bila telah dijebak. Hanya saja dia tidak tahu siapa yang telah menjebaknya. Dia merasa tidak memiliki musuh sama sekali. Amira memutar pandangannya ke arah pria yang masih berdiri di depan pintu. Pria itu tersenyum menang dan puas. Kembali pandangannya ke arah dua pria yang semakin mendekatinya. Amira berusaha tetap tenang, sembari mencari cara untuk bisa kabur dari tiga pria itu. Bola matanya berputar mencari celah. Sayangnya sampai kedua pria itu semakin mendekat dan tinggal beberapa langkah dari dirinya, Amira masih belum menemukan celah untuk kabur. "Permisi," akhirnya Amira memutuskan untuk menerobos di antara dua pria itu. Usahanya sia-sia. Saat dia ingin berlalu dan pergi, kedua pria itu langsung mencengkeram lengan di kedua sisi. Amira memberontak dan minta untuk dilepaskan. Sayangnya, dua pria itu seperti tidak mendengar teriakannya. Mereka terus membawa tubuh Amira. Karena tinggi tubuh Amira tidak sebanding dengan tinggi dua pria itu, sehingga saat membawa paksa, tubuh Amira pun dijinjing begitu saja, seperti menjinjing karung beras yang tidak berarti bagi dua pria kekar dan tinggi itu. "Lepaskan aku, bajingan!" teriak Amira memekik dengan suara keras. Teriakannya sama sekali tidak berguna. Dua pria itu membawa Amira masuk ke dalam kamar di mana pria setengah baya tadi berdiri. "Kalian brengsek, aku pasti akan melaporkan kalian ke polisi," pekik Amira mengancam. Ancaman Amira tidak dibalas oleh dua pria itu dengan menghempaskan tubuhnya di atas tempat tidur dengan ukuran besar. Tubuh Amira langsung terhempas dengan posisi telungkup. Rasa sakit tidak lagi dihiraukan. Amira dengan cepat memutar tubuh dan berusaha menghindar. "Jangan sok jual mahal, manis," seringnya pria setengah baya menatap Amira penuh gairah. Amira merasa ngeri. Dengan menggunakan tangan dan kakinya, dia merangkak mundur menghindari pria itu. Rasanya ngeri menyelimutinya. Dia tidak mengenal pria itu dan juga mengenal dua pria yang berdiri di belakang pria itu. Tapi mengapa pria itu malah menjebaknya?
Pria setengah baya itu memberi kode agar dua pria itu keluar dari kamar dan meninggalkan mereka berdua. "Siapa kamu?" Suara Amira gemetar. "Layani aku dulu, baru aku akan beritahu siapa aku agar kamu bisa menghubungiku saat kamu kesepian dan butuh belayan," jawab pria itu dengan seringnya licik. "Kamu salah orang, aku bukan wanita seperti itu. Tolong biarkan aku pergi." Amira terus merangkak mundur. "Jangan pura-pura manis, janda cantik sepertimu pasti butuhkan belayan laki-laki sepertiku sayang," ucap pria itu dan terus mendekati Amira. "Janda? Kamu tahu aku janda?" Amira tertegun. Bila pria itu tahu dia adalah seorang janda, itu artinya pria itu tahu dirinya akan paling tidak orang yang menjebaknya tahu siapa dia. Bisa jadi adalah orang yang mengenalnya. "Tolong, biarkan aku pergi. Kamu salah orang," mohon Amira. Bayangan masa lalu yang membuat rumah tangganya hancur kembali terlintas dalam ingatannya. Amira semakin gemetar dan ketakutan. "Membiarkan kamu pergi? Bodoh. Aku sudah membayarmu mahal, dan sekarang kamu minta aku membiarkanmu pergi? Aku tidak mau rugi." "Janda cantik, aku akan mengganti kerugianmu. Berapa yang kamu inginkan?" "Aku tidak butuh uang, yang aku butuhkan tubuhmu." Pria itu tidak mau melakukan negosiasi. Dia juga tidak mau mengatakan siapa yang telah menjual dirinya dan menerima uang kotor itu. Amira semakin ketakutan saat pria itu melucuti pakaiannya sendiri dan kembali menyerangnya. Dengan sekuat tenaga dan sebisa mungkin, Amira menghindari sergapan pria itu. "Tolong lepaskan aku," rengek Amira saat pria itu berhenti menarik kakinya. Saat Amira terjatuh di lantai karena kakinya tersandung saat dia lari. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh Amira selain menangis. Memberontak dan melawan pun tidak bisa menolongnya lepas dari cengkeraman pria itu. Tenaganya telah habis, tapi tenaga pria itu semakin kuat. Tubuh Amira terhempas di atas tempat tidur karena pria itu melemparkan begitu saja setelah menarik tubuhnya. Rasa sakit yang dirasakan pada tubuhnya akibat benturan dengan sandaran tempat tidur tidak sebanding dengan rasa sakit dalam hati. Air matanya terus mengalir. Dunianya benar-benar berada di antara duri dan serangan anak panah yang terus menghujamnya. Dengan sisa tenaga, Amira berusaha menarik tubuhnya mundur ketika pria itu merangkak ke atas tempat tidur mendekati dengan seringnya dan senyum penuh gairah. "Tolong lepaskan aku," rengek Amira kembali terdengar di antara tangis dan ketakutannya. Pria itu tertawa lebar mendengar rengekan Amira. "Nikmati saja sayang, aku sudah bayarmu mahal untuk harga seorang janda," ucap pria itu terus memburunya dengan tatapan gairah. Sakit mendengar perkataan pria itu. Entah siapa yang berhak atas dirinya, sehingga Amira diperjualbelikan seperti barang dagangan. Dia tidak pernah merasa menyakiti siapapun, bahkan tidak pernah mengusik kehidupan orang lain. Tapi entah mengapa ada saja yang ingin menghancurkan hidupnya. Air mata Amira tidak dapat dibendung. Kehancuran hidup sudah di depan mata. Amira tidak ingin melihat saat pria itu menghancurkannya, sembari menahan perihnya hidup. Mata basahnya tertutup rapat. Di saat rasa putus asa itu hadir, tiba-tiba terdengar suara keras dobrakan pintu yang ditendang dengan sangat keras. Amira tidak bisa berpikir lagi. Tapi suara keras itu membuat pria yang siap menyalurkan hasrat kebejatannya pada tubuh Amira pun tersentak dan kaget. Terlebih saat sebuah tendangan meluncur ke arahnya dan tepat mengenai tubuhnya dan langsung membuatnya tersungkur hingga jatuh ke sisi tempat tidur dan berguling jatuh ke lantai. "Laki-laki brengsek!" Seiring dengan suara keributan yang didengar, Amira memberanikan diri membuka mata untuk melihat. Seakan dunianya kembali cerah ketika melihat pria yang hampir saja menghancurkan hidupnya terjatuh dan berapa kali terjungkal di atas lantai. Amira segar mengalihkan pandangannya pada orang yang telah membuat pria itu tersungkur. Dia tidak mengenal pria itu. Tapi siapa pria itu? Amira sangat berterima kasih padanya. Masalah pria itu baik atau tidak, itu urusan nanti. Tatapan Amira dibalas oleh pria itu. Namun hanya sebentar saja, karena pria yang hampir memperkosanya kembali bangkit dan berdiri dengan wajah menyeringai dan marah karena kesenangannya terganggu. Amira kembali menarik tubuhnya, juga menarik selimut untuk menutupi tubuhnya karena pakaiannya telah dikoyak oleh tangan pria jahat itu. Amira segera membungkus tubuhnya
saat pria jahat itu berjalan memutar mendekati pria yang telah menyelamatkannya. Seakan tidak mau kalah, melihat pria jahat itu berjalan ke arahnya dengan kemarahannya, pria yang telah menyelamatkan Amira pun menyambut kedatangannya dan kembali memberikan pukulan sehingga keduanya saling menyerang dan menghindar. Sesekali Amira menjerit merasa ngeri melihat perkelahian di depan mata. Saat tangan-tangan kuat dua pria itu saling melayang ke arah lawan, Amira pun menjamkan mata dengan tubuh semakin meringkuk ketakutan dan gemetar hebat. Dasar bajingan, pekik pria yang menyelamatkan Amira seiring dengan tinjunya melayang dan mendarat tepat pada wajah pria itu hingga jatuh. Melihat lawannya jatuh, pria itu bergegas mendekati, kembali mencengkeram leher pria itu dan berinya tinjuan lagi. Ampun Tuan, ucap pria jahat itu menyerah saat tinjunya hampir melayang ke arah wajahnya lagi. Tolong lepaskan aku dan biarkan aku pergi. Sambung pria itu merengek. Sekali lagi kamu lakukan penyiksaan pada wanita, maka aku akan menyiksamu hingga mati. Ucap pria itu geram. Lalu menghempaskan tubuh pria itu hingga terpelanting ke lantai. Setelah lepas, pria jahat itu cepat-cepat menyingkirkan dan memunguti pakaiannya, lalu kabur dari kamar itu. Sampai pria jahat itu menghilang, pria baik itu masih berdiri memperhatikannya dengan tatapan marah dan mengancam. Hingga beberapa saat tubuhnya memutar dan melihat Amira. Nona, kamu tidak apa-apa? Sorot matanya memancarkan rasa iba dan kasihan melihat Amira ketakutan. Amira masih belum berani beranjak dari tempatnya. Tubuhnya gemetar dan lemah. Pria itu berjalan mendekati Amira. Melihat pakaian Amira sobek, dia pun melepaskan jasnya dan memberikannya pada Amira. Pakailah. Amira kembali menatapnya lekat. Dia ragu untuk menerimanya. Saat ini pikirannya sangat kacau, sehingga tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Apalagi wajah dan sorot mata pria itu dingin padanya. Karena tidak ada respon dari Amira, pria itu berinisiatif menarik tangan Amira dan membawanya bangkit dari tempat tidur. Setelah Amira berdiri dengan tegak di hadapannya, baru pria itu menyampirkan jasnya pada tubuh Amira. Lain kali, jangan menerima sembarangan pria, ucap pria itu setelah selesai memakaikan pakaian pada Amira. Amira yang terdiam karena sedih dan hancur, tiba-tiba tersentak mendengar perkataan pria itu padanya. Meski tidak menjelaskan secara langsung maksud dari perkataannya, sedikit banyak dia mengerti apa arti kata-kata itu untuknya. Mata Amira langsung melotot lebar, menatap pria itu karena terkejut dan tidak berdaya. Sayangnya, pria itu sama sekali tidak mempedulikannya. Dia malah sibuk merapikan pakaiannya sendiri dan menepis beberapa noda yang menempel. Amira pikir pria itu menolongnya karena berpikir dia adalah wanita baik-baik atau korban jebakan, tetapi ternyata bukan. Pria itu mengira Amira adalah wanita malam yang salah memilih pelanggan, sehingga terjadi penyiksaan sebagai runtunan untuk memuaskan hasrat pria itu. Sebenarnya sakit hati Amira menyadari kenyataan itu, tapi untuk saat ini dia mengabaikan kesan pria itu padanya. Yang terpenting dia telah selamat dari perbuatan pria bejat, pria hidung belang itu. Merasa semuanya telah aman, pria itu melangkah pergi. Tapi sebelum pergi, dia kembali menoleh dan melihat Amira. Sebaiknya kamu cepat pulang dan tenangkan diri, ucap pria itu lalu melanjutkan langkahnya. Amira membeku. Saat tiba di ambang pintu, pria itu kembali menghentikan langkah dan terdiam sejenak. Beberapa detik kemudian dia kembali menoleh untuk melihat Amira. Kali ini sorot mata wajahnya menunjukkan rasa kasihan. Di mana rumahmu? Aku akan mengantarmu pulang, tanya pria itu. Amira tidak menjawab. Bibirnya terlalu keluh dan sepertinya tidak ada tenaga untuk membuka bibir, sehingga pria itu kembali berjalan mendekatinya. Ayo, aku akan mengantarmu pulang. Pria itu mengajak Amira meninggalkan kamar yang sudah berantakan seperti kapal pecah. Tanpa berkata-kata, Amira berjalan mengikuti pria itu meninggalkan kamar yang hampir saja menjadi saksi kehancuran hidupnya. Saat berjalan, tiba-tiba, Amira! Nando muncul di hadapan mereka. Nando? Liring Amira. Melihat penampilan Amira yang kusut dan berantakan, Nando kaget dan cemas. Cepat-cepat dia berlari mendekati Amira dan langsung menangkap kedua pundaknya. Amira, apa yang terjadi? Tanyanya dengan panik dan khawatir. Nando segera memeriksa kondisi Amira dengan panik. Sedangkan Amira hanya terdiam pasrah saat Nando memutari tubuhnya
untuk memastikan kondisinya. Setelah selesai, Nando melemparkan pandang ke arah pria yang berdiri di samping Amira dengan sorot tajam. "Apa yang kamu lakukan padanya?" Tiba-tiba tanpa bertanya pada Amira, Nando langsung mencengkeram kerah leher pria itu dengan tatapan marah. "Nando!" Amira terkejut melihat gerakan cepat Nando pada pria itu. Cepat-cepat Amira meminta Nando melepaskan tangannya dari pria itu. "Menyingkirlah Amira. Aku akan memberi pelajaran pada pria brengsek ini," seru Nando tanpa melihat dan mendengarkan Amira. Nando dipenuhi kemarahan karena melihat penampilan menyedihkan Amira, sedangkan pria itu menanggapi dengan santai dan sangat tenang. Bahkan dia memberikan senyum tipis mencibir kemarahan Nando. "Nando, bukan dia pelakunya. Dia yang menyelamatkan aku," ucap Amira. Sepertinya Nando tidak percaya begitu saja pada ucapan Amira. Tatapannya masih lekat, menghunus, bahkan tangannya masih tidak melepaskan pria itu. "Singkirkan tanganmu dari tubuhku," perintah pria itu dengan nada tenang. "Nando, lepaskan!" Amira mendekati Nando dan menarik tangan Nando menyingkir dari kemeja pria itu. "Amira?" Nando masih tidak yakin. "Dia telah menyelamatkan aku," ucap Amira lagi sembari mengarahkan pandangannya pada pria itu. Dia merasa tidak enak hati atas kesalahpahaman Nando padanya. Mendengar dan melihat keyakinan Amira, Nando menurunkan kemarahannya. "Tuan, maafkan aku," ucap Nando menyesal. Pria itu mengarahkan pandang pada Amira. "Sebaiknya segera bawa dia pulang dan biarkan dia istirahat," ucap pria itu. Nando membagikan pandangannya pada Amira. Apa yang dikatakan pria itu benar. Wajah Amira terlihat pucat dan menyedihkan. Nando segera mengajak Amira pulang. Sebelum pergi, Amira kembali melihat pria itu. "Tuan, terima kasih. Tolong belikan alamatmu agar aku bisa mengembalikan jas ini setelah aku mencucinya." "Tidak perlu," jawab pria itu menolak memberikan apa yang Amira minta. Bahkan pria itu berjalan meninggalkan mereka. "Tuan," panggil Amira ingin mengejarnya. "Amira?" Nando menahannya. "Sebaiknya kita segera pulang," sambung Nando. Amira terdiam dan masih memperhatikan punggung pria itu hingga menghilang di balik pembatas dinding hotel. Entah mengapa dalam dirinya ada keinginan untuk menjelaskannya atas kesalahpahaman pria itu yang menganggap dirinya sebagai wanita malam. Rasanya dia tidak rela pria itu menganggapnya begitu. "Amira, ayo!" ajak Nando merangkul pundak Amira dan mengajaknya pergi. Tidak ada yang membuat Amira tetap bertahan di sana. Mereka pun segera melangkah pergi. "Amira, apa yang terjadi?" Nando tidak sabar ingin mengetahui apa yang terjadi pada Amira. Sembari berjalan, Amira menceritakan apa yang terjadi sebenarnya dan dia juga menceritakan pada Nando apa yang dikatakan pria jahat itu padanya tentang harga mahal untuk bisa menikmati tubuhnya. "Tunggu." Nando menghentikan langkah mereka. Langkah Amira. "Kamu bilang pria itu membelimu dari seorang dengan harga mahal?" Nando memperjelas cerita Amira. "Iya, itu yang dikatakan," jawab Amira. "Artinya, panggilan wawancara itu hanya trik mereka untuk mengundangmu datang, dan artinya ada orang lain di balik kejadian ini." Nando mencoba mengambil analisa dari cerita Amira. "Sepertinya begitu," jawab Amira sedih. "Amira, siapa yang tega melakukan semua ini padamu?" Nando pun sedih melihat wajah sedih Amira. Dia tidak menyangka ada orang yang berbuat jahat pada Amira. "Aku juga tidak tahu, Nando. Entah apa yang telah aku perbuat hingga ada orang yang tidak menyukai aku, bahkan tega menjualku." Amira kembali menangis, mengingat perjalanan hidupnya yang sangat rumit. Melihat Amira menangis, Nando segera merangkul dan menangkannya. "Tenanglah Amira, aku akan menyelidiki dan mencari tahu siapa pelakunya," hibur Nando, lalu kembali membawa Amira berjalan dan pulang. Saat mereka berlalu dari balik dinding, seorang pria berjalan dan keluar dari persembunyiannya. Tatapannya lekat memperhatikan keduanya pergi meninggalkan hotel. Ada rasa bersalah dalam dirinya, namun terselip perasaan lega yang dia sendiri tidak tahu kenapa rasa itu juga ada. Bahkan dari bibirnya tersungging senyum tipis. Pandangannya buyar ketika ponsel dalam saku celananya berdering. Pria itu melakukan obrolan untuk beberapa saat sembari melangkah pergi. "Aku sudah berada di Hotel X. Tolong bawakan aku jas yang ada di ruanganku." Dia pun meninggalkan tempat itu setelah berbicara dengan seorang melalui saluran telepon selular. Amira membiarkan Axel langsung masuk ke ruang kerja Nando.
sedangkan dia sendiri langsung menuju meja kasir seperti biasanya, sesuai dengan pekerjaannya. Kedatangan Amira langsung disambut oleh Neni. "Amira, kamu sudah sembuh?" "Maaf, aku belum sempat mengunjungimu," ucap Neni. Selama ini yang Neni dan pegawai kedai lainnya tahu adalah Amira sakit dan membutuhkan istirahat yang cukup. Makanya dia tidak masuk kerja selama 1 minggu. Amira sebenarnya tercengang mendengar perkataan Neni yang mengatakan dia sakit. Hanya saja jauh di dalam hati ada rasa senang dan bersyukur memiliki teman seperti Nando. Dengan perkataan Neni, dia pikir Nando memberi alasan pada karyawannya dengan hal yang klasik dan masuk akal. Dia juga telah menutupi apa yang sebenarnya terjadi, sehingga tidak akan ada yang banyak bertanya tentangnya. Amira tersenyum. "Tidak apa-apa Neni, aku sudah sembuh kok," balas Amira. "Syukurlah. Dengan begitu aku punya teman lagi," goda Neni. Keduanya lalu tertawa kecil. Ya, meski Neni selalu memandangnya tidak suka saat melihat Nando lebih berperhatian dan dekat pada Amira, tetapi teman kerja Amira yang satu ini termasuk teman yang baik dan perhatian padanya. Amira kembali bekerja dengan semangat yang sama seperti sebelumnya. Tidak ada yang berubah dan pekerjaannya dan rutinitas lainnya. Hanya saja dia merasa sedikit ada yang tidak lengkap dan tidak dia lihat selama beberapa jam dia bekerja. "Neni, apa Resti tidak masuk kerja? Atau dia masuk sore?" Sejak dia datang dan sampai siang hari, hampir jam istirahat, Amira sama sekali tidak melihat Resti. Padahal Resti termasuk karyawan senior dan kerjanya banyak pagi hari, sama dengan Neni dan dirinya. Biasanya Resti juga akan mengusiknya. Apalagi hari ini dia datang bersama Axel dan Nando. Membahas soal Axel dan Resti, sebenarnya saat Axel meminta ikut bersamanya, dia merasa ragu. Amira khawatir Axel kembali diusik oleh Resti karena wanita itu cemburu melihatnya bersama Nando dan juga tidak menyukai anak-anak. "Tidak," jawab Neni. "Apa dia izin?" Amira belum mendapatkan jawaban yang memuaskan. "Tidak," jawab Neni. Amira terdiam dan menghentikan gerakan tangannya, lalu menghadap Neni penuh dengan menatapnya curiga dan ingin tahu. Menurutnya jawaban Neni atas pertanyaan tidak memuaskan dan sepertinya malah menyimpan sesuatu yang tidak dia ketahui. Apa dia sakit? Amira kembali mencoba menebak. "Tidak," kembali Neni menjawab dengan jawaban yang sama tidak akan tidak lagi. "Neni, ada apa?" Rasa penasaran Amira semakin memuncak. Neni tidak langsung menjawab pertanyaan Amira. Dia pun melakukan hal yang sama yang dilakukan Amira, menghentikan gerakan tangannya, menghadap Amira penuh dan menatapnya dengan sorot yang mencurigakan. "Neni," kembali Amira tidak sabar menunggu jawaban Neni. Apalagi bola mata Neni bergerak-gerak seperti sedang mengawasi dan waspada. "Resti tidak lagi bekerja di sini," ucap Neni setelah bola matanya kembali pada Amira. "Hah? Kenapa? Apa dia punya pekerjaan lain?" Amira kaget. "Aku juga tidak tahu," saut Neni kembali memutar tubuh dan kembali melanjutkan pekerjaannya. Sepanjang mereka mengobrol dan Amira mencari tahu alasan Resti tidak lagi bekerja di kedai ayam milik Nando, dia sama sekali tidak menemukan jawaban karena Neni mengatakan tidak mengetahui alasan Resti tidak lagi bekerja di sana bersama mereka. 1 minggu dia tidak masuk kerja. Ternyata ada hal besar yang tidak dia ketahui. Dia tidak mengerti kenapa Resti tidak lagi bekerja di sana. Padahal yang dia tahu, teman kerjanya itu menyukai Nando dan berusaha mendapatkan perhatian pemilik kedai ayam goreng yang tampan itu. Rasanya tidak mungkin dia keluar begitu saja tanpa alasan, gumam Amira dengan suara lirih. Amira berbicara pada dirinya sendiri, sembari terus bekerja. Amira bermaksud ingin mencari tahu dari Nando. Hanya saja dia menyimpan dan menundanya. Dia akan bertanya saat mereka pulang nanti. Lagi pula siang ini kedai sangat ramai. Seperti biasanya, bahkan untuk makan siang saja, Amira telah melewatkannya. Dia juga menolak ajakan Nando untuk makan bersamanya dan Axel. Di samping sibuk dan kedai sangat ramai, Amira juga menghindari pandangan karyawan yang lain, termasuk Neni. Dia tidak mau di awal dia bekerja lagi sudah mendapat tatapan sinis dari rekan kerjanya. Pertanyaan yang sudah disimpan akhirnya diutarakan juga saat dalam perjalanan pulang. Kali ini Amira duduk di depan di samping Nando, karena Axel memilih duduk di kursi penumpang dan dia ingin duduk sendiri. "Nando, boleh aku bertanya padamu?" ucap Amira sedikit ragu. "Katakan saja,"
Saud Nando tanpa melihatnya karena jalan sore ini sangat ramai, sehingga dia harus fokus kalau tidak mau celaka atau mencelakai orang lain. Ini tentang Resti. Aku dengar Resti tidak lagi bekerja di kedai milikmu. Ada apa? Tanyanya. Kali ini Nando menoleh dan melihatnya. Hanya saja dalam waktu yang sangat singkat dan sudah kembali fokus pada jalanan. Sudah waktunya keluar, jawab Nando. Aku tidak paham, saud Amirah. Dia memang tidak mengerti arti sudah waktunya keluar yang dikatakan Nando. Kalimat itu adalah kalimat ambigu yang tidak dia pahami. Mungkin dia sudah mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, jawab Nando. Meski cara Nando menjawab dan jawaban itu lebih bisa diterima dan masuk akal, tapi tetap saja Amirah merasa janggal.